Apa sih untungnya online shop kita punya katalog di Instagram dan kekurangannya juga. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, bareng aku Alban Dhani dan Dede. aku Dede ya. Seperti biasa, hari ini kita akan share soal tips jualan ya. Yaitu lebih kepada apa? Instagram ya. Nah, jadi apa sih untungnya online shop kita punya katalog di Instagram? Ya, betul. Dan kekurangannya juga akan kita bahas hari ini. Oke, langsung aja gimana deh? Jadi sebenarnya ini lebih ke kelebihan dan kekurangan jenis akun all shop Instagram katalog. Jadi kan biasa suka ada Instagram yang bentuknya katalog, ya enggak? Contohnya kayak di net ya. Nah, ini contoh Instagram yang buat katalog ya. Iya. Nah, itu contohnya ya. Nah, terus ada juga Instagram yang dia random gitu. Maksudnya random kayak gimana deh? Ada postingan produk, ada postingan misalnya IGTV. Oh, nah, campur ya? Iya, campur. Contohnya yang kayak Kebun Desain seperti itu. Oke. Nah, by the way, materi saya dapat dari Instagram cara jualan ya, silahkan di follow ya. Jadi maksudnya IG katalog itu seperti yang tadi. Jadi kontennya rapi nih. Iya nggak? Kontennya rapi. Kemudian foto backgroundnya biasanya putih atau abu-abu. Oke, jadi terus ada gambar produknya. Misalnya ada 10 produk baju, warnanya putih. 10 produk lagi celana, warnanya abu-abu. Warna backgroundnya maksudnya ya. Ya, warna backgroundnya. Nah, biasanya yang memilih konsep all shop seperti ini adalah all shop yang menjual produk dengan pilihan jumlah model dan warna yang banyak. Jadi dibuatin rapi agar bisa terlihat semua produk yang dijualnya. Contohnya ya tadi seperti produk baju, celana. Kan produk baju itu kan banyak pilihan warnanya, banyak jenisnya, ukurannya, ya kan seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu tentang akun all shop Instagram yang katalog dari sisi kekurangannya ya. Oke. Nih, kekurangannya seperti ini. Jadi sekali update biasanya harus banyak. Oke, sekali update harus banyak. Iya, karena kan kalau misalnya cuma sedikit gitu, cuma 3, aneh banget kita cuma 3 gitu kan ya. Iya sih. Biasanya kan agar customer bisa lihat lama di Instagram kita kan, ada 10 produk misalnya, 10 produk baju, misalnya, atau 9 lah ya untuk jadi katalog 9 produk baju, nanti diliatin gitu kan ya. Kan kalau misalnya produk baju cuma ada 2, ya pilihannya cuma 2. Iya. Nggak ada banyak, udah cari Instagram yang lain yang lebih lengkap seperti itu. Kenapa itu bisa disebut kerugian? Karena itu jadi apa ya, ngebom gitu ke Instagram orang gitu. Iya, betul. Jadi kan kamu punya followers, ketika kamu update misalkan 20 foto, itu orang tuh jadi, oh ini foto ini terus gitu. Iya. Jadi ada bete juga dia ya pasti. Nah, punya kesan kayak ngeganggu kayak gitu biasanya. Kekurangannya seperti itu. Dan ini nggak bisa asal upload. Jadi harus lihat kesesuaian dengan konten-konten lainnya. Jadi nggak asal upload misalnya baju campur dengan hoodie, dengan celana dan lain-lain. Jadi biasanya untuk yang katalog ketika kita upload baju semua, kemudian celana semua seperti itu. Biar rapi ya. Nah, pertama biar rapi karena kan ini konsepnya adalah katalog. Nah, kemudian sulit ditemukan lewat daily content. Soalnya dia kan sekali ngupload itu 20, bener nggak? Nanti besoknya nggak upload lagi gitu kan ya. Karena dilangsungkan seperti itu. Kemudian produksi konten butuh effort dan serius. Iya nggak? Untuk bikin foto produk katalog itu kan bener-bener kita harus angle-nya, ya nggak? Cara motonya dan lain-lain seperti itu. Yang memang dibutuhkan keseriusan lah dalam membuat atau memproduksinya seperti itu. Iya, kenapa harus serius? Karena foto katalog itu harus benar-benar menarik. Ya. Karena kalau misalkan nggak menarik, orang itu dia mau gimana mau beli produk teman-teman gitu ya. Kalau misalkan dari sisi tampilan foto aja itu udah nggak menarik gitu. Nah, makanya memang perlu teman-teman siasatin, entah itu menggunakan fotografer profesional ataupun teman-teman bisa harus belajar fotografer itu sendiri yang itu mungkin ya cukup bikin lama buat belajar itu kan. Ya, kemudian tadi kan menarik ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan kekurangannya adalah jangan sampai foto dan barang asli beda warna. Itu kan benar-benar harus punya keahlian untuk foto shop juga lah ya. Iya.
Jadi kayak gini teman-teman, kenapa jangan sampai beda warna, nanti orang yang beli itu komplain, kok ini di foto warnanya ungu tapi pas datang warnanya biru. Nah gitu, itu dia yang dikhawatirkan. Nah tadi kan saya bilang kekurangannya adalah kita harus update foto itu langsung 20 ya, otomatis daily kontennya itu kurang karena kan satu hari bisa 20, nanti skip lagi 5 hari, jadi nggak ada konten seperti itu kan ya. Nah jadi kalian mengakalinya dengan cara harus terlihat aktif di Instastory. Oke. Iya nggak? Di Instastory dan live IG atau Facebook Live kan cukup banyak tuh sekarang ya. Dia banyak katalognya tapi update-nya jarang-jarang. Makanya diakalinya penjual itu menggunakan Facebook Live atau IG Live. Kekurangannya itu sih. Jadi kalian harus benar-benar ekstra, harus show up, harus benar-benar jualan secara online gitu. Iya, harus aktif lah ya. Jadi biar nunjukin bahwa kalian tuh jualan gitu. Betul. Si katalognya itu ataupun akunnya itu hidup kayak gitu. Nah, kelebihannya tadi kan kekurangannya, sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihannya tadi kita jadi benar-benar jualan secara online menggunakan live tadi ya. Kemudian feednya rapi. Ya itu udah pasti enak lah ya, enak banget dipandang ya tuh. Betul. Kemudian calon pembeli fokus ke produk. Makanya tadi saya bilang kenapa ketika ada produk baju jangan disandingkan dengan produk celana. Jadi dia benar-benar ketika orang yang mau nyari baju dia benar-benar fokus ke produk baju. Betul. Kalau misal bukan dipilah-pilah, jadi kalau random itu orang jadi bingung gitu kan. Ya, lihatnya itu pusing lagi. Dia nyari baju tapi campur sama celana, sama hoodie, sama jaket dan sebagainya itu. Jadi ini baju yang dia inginkan gitu ya, yang konsumen inginkan belum tentu nanti ketemu, padahal ada di situ. Iya benar, padahal ada di situ karena kontennya random, jadi nggak ketemu. Nah keuntungannya dengan katalog ini dia jadi rapi dan membuat fokus konsumen terhadap produk yang akan dibeli. Kemudian apa lagi nih? Nah fokus iklan direct orang untuk mengunjungi profil IG kita. Jadi kita benar-benar ketika mau ngiklan di Instagram kita hanya fokus mempromosikan profil IG kita aja. Kan sebenarnya ada 2 tipe nih ya. Dan bukan ada 2 sih, ada 3 lah malah. Ketika kita mau iklan di Instagram itu mengunjungi profile, mengunjungi website atau postingan. Jadi kalian nggak usah capek-capek ketika kalian menggunakan katalog, ya udah yang dipromosikan profil kita aja. Iya. Banyak produknya yang orang jadi bisa yang tadinya pengen beli baju doang tertarik juga beli celana. Nah gitu. Seperti itu enaknya. Kemudian cenderung lebih ke hard sell kalau jualan gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang katalog, tipenya katalog dia benar-benar hard sell gitu jualannya. To the point ya? Ya to the point seperti itu. Nggak pakai copywriting ya, tapi hajar gitu. Hajar langsung. Karena dengan ketersediaan produk kita yang banyak Nah dia pede karena produknya itu udah terpampang banyak pilihan bagus gitu ya. Artinya ya pede lah dengan produknya. Dan ya tadi tipsnya kalian harus rajin-rajin iklan menggunakan Instagram Ads. Tujuannya adalah setiap calon pembeli mengunjungi profil IG kita. Betul. Gitu. Kemudian komunikasi akan lebih banyak di IG Story dan DM biasanya. Gak jarang juga di kolom komentar. Jadi lebih banyak di IG Story dan DM nanti ke depannya seperti itu. Karena tadi kan dibilang postingannya itu kan jarang gitu. Sekalinya ada posting banyak gitu. Makanya sesuai dengan kelebihannya tadi karena kita sering aktif di IG Story ya otomatis yang DM pun via IG Story. Kemudian gak effort capek bikin konten feed setiap hari, minimal paling lama sebulan sekali. Enaknya seperti itu. Jadi benar-benar kalian ketika memproduksi si katalog itu fokus cahayaannya, produknya dan lain-lain untuk menghasilkan postingan selama sebulan. Nah, cuman nggak semua bisa kayak gini. Maksudnya nggak semua produk bisa kayak gini. Karena kalau mau bentuk katalog ya minimal produk kamu harus lebih dari 10 model. Tadi saya bilang dan warna yang berbeda-beda agar terlihat bagus. Ya intinya agar terlihat bagus. Sekarang kalau misalnya konsep katalog tapi diterapkan hanya untuk produk yang 3 biji, itu mah cukup satu aja slide. Ya nggak, satu postingan selesai, itu aja. Tuh, jadi lebih baik ketika kalian ingin memfokuskan online shop kamu di Instagram menggunakan katalog, pastikan produk kalian ada banyak. Poin pentingnya itu, produk ada banyak. Biar apa? Biar ketika konsumen masuk ke IG kalian, fokus dengan produk yang kalian sajikan di sini. Ya namanya juga katalog lah ya, biasanya itu banyak lah si produk-produknya. Masa katalog misalkan kelembar gitu pas dibuka cuma ada 2 biji gitu ya, fotonya gitu kan, nggak ini banget gitu. Biasanya kan katalog runut gitu, banyak gitu kayak di Alfamart atau Indomaret kan mereka nyebarin katalog ataupun brosur itu kan
produknya itu banyak. Banyak benar. Gitu. Kalau misalnya 2 biji ya, ini orang lihat gak sih jualan gitu. Jatuhnya jadi kayak gitu jatuhnya seperti. Nah, contoh produk yang bisa dikatalogan itu biasanya ada sepatu. Sepatu kan banyak lah ya. Ya, kemudian pakaian. Nah, fashion itu baju, hoodie, tas, buku juga bisa. Oh, buku bisa. Ya, buku. Dalam kita membuat katalog, yang perlu diperhatikan adalah kualitas IG story. Kenapa nih? Karena pakai konsep katalog, jadi harus aktif banget di IG story. Pembuatan konten setiap hari akan fokus ke IG story ya. Jadi buat teman-teman yang mau katalog, Instagramnya dibuat katalog, jadi kalian harus benar-benar aktif di IG story. Jadi pastikan foto dan video IG story-nya nggak butek. Orang masih males deh ketika live tapi gambarnya butek kayak gitu kan ya. Iya. Terus juga komunikasi kamu juga akan lebih banyak di IG story buat ngobrol. Nah, buat update info, kalau ada hal yang penting banget, taruh aja di highlight. Iya. Nah kalinya gitu. Kalau ada yang penting silahkan disimpan di highlight seperti itu. Nah, saran buat konten ya, kalau bisa sih pilih kualitas yang bagus, pakai jasa foto produk profesional. Nah, itu ya. Biar cepat, beres dan bagus. Nah, teman-teman juga kalau misalnya postingan dan sebagainya udah bisa pakai jasa foto produk dari Kebun Sen aja. Nih, ini contoh yang pernah kita buat. Kalau misalnya belum bisa pakai yang profesional ya kalian harus ngulik sendiri, cuman waktunya bakal lama gitu kan ya. Kemudian konsep yang cocok seperti apa bang? Nah, konsep kayak gini sebenarnya paling cocok buat kamu yang sibuk. Nah, iya. Ya nggak, konsep katalog kayak gini sebenarnya cocok untuk kalian yang sibuk lah ibaratnya. Tapi ya balik lagi, sesuaikan konsep jualan kamu dan lihat juga produk kamunya banyak atau enggak. Kalau banyak silahkan menggunakan IG katalog. Kalau sedikit ya sudah, kalian pakai yang biasa aja, yang random kayak gitu. Tapi kalian kalau menggunakan yang random itu harus pinter-pinter shop sellingnya. Iya. Intinya itu aja sih, sesuaikan dengan kondisi kamu sekarang. Apakah kamu sekarang masih bekerja sambil berwirausaha atau kalian udah full time berwirausaha gitu. Nah itu ya tadi tips menggunakan ataupun untung ruginya menggunakan katalog by Instagram. Nah, itu tergantung kalian ya. Jadi tadi betul kebutuhannya di mana, sampai mana sekarang proses bisnis kalian, inovasi bisnis kalian sudah sampai mana. Kalau misalkan kira-kira memang perlu banget sama yang namanya katalog, silahkan pakai. Nah, tadi udah kita jelaskan untung ruginya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian senang dengan video ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin juga membutuhkan. Oke, sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye-bye.